eh, di sini saya akan coba implementasikan ya bagaimana end colony optimization ini kita implementasikan untuk menyelesaikan masalah TSP ya menggunakan program Python. Tapi sebelum itu saya mau coba review dulu sekilas ya, tapi dengan sumber yang berbeda tentang bagaimana sih SEO, dan ini saya rekomendasikan salah satu book chapter ya yang judulnya End Colony Optimization Overview and Recent Advances ya. Jadi gambaran umum dan juga perkembangan terbaru lah ya tentang metode ini. Dan yang menulis chapter buku ini adalah Marco Dorigo ya, salah satunya, dan dimana dia adalah orang yang pertama kali mengembangkan tentang SEO ini, dan ini terbit 2019 ya, jadi relatif masih baru ya, dari Springer. Oke. Di sini saya akan mereview beberapa hal saja, nggak akan ulas semua isi dari buku ini ya. Di sini yang pertama yang ingin saya ulas itu bahwa metode SEO ini adalah metode stokastik namanya ya. Metode stokastik. Nah, stokastik ini kan erat kaitannya dengan statistik ya, karena di sini memang metode SEO ini kita menggunakan probabilitas ya kan, menggunakan probabilitas dalam menentukan kota berikutnya yang akan dikunjungi gitu ya. Jadi di sini ada unsur stokastik. Jadi yang namanya metode itu kan ada yang deterministik ya, ada juga yang stokastik gitu. Kalau deterministik itu contohnya seperti nearest neighbor ya, yang waktu itu kita bahas, di mana kita berangkat dari satu kota, kemudian kita nyari kota terdekat yang jaraknya terdekat gitu ya, maka kita sudah tahu mau kemana gitu. Terus kita cari lagi kota yang terdekat berikutnya dan seterusnya. Kalau kita run beberapa kali itu hasilnya pasti sama ya, itulah kenapa disebut dengan deterministik. Tapi kalau stokastik ya, meskipun jaraknya dekat, itu masing-masing punya peluang gitu. Jadi kota yang jaraknya bukan yang paling dekat itu juga punya peluang untuk dikunjungi juga gitu. Nah, makanya di sini sifatnya bukan deterministik gitu ya, tapi stokastik. Nah, ini karena kita berbasis bilangan acak juga ya dalam menentukan keputusan ya. Makanya SEO ini atau metode stokastik yang lain itu biasanya ketika di run beberapa kali itu hasilnya bisa berbeda gitu. Oke, itu salah satu yang ingin saya highlight yang pertama ya. Kemudian nah di sini juga ada bahas local search ya, algoritma local search, di mana ya salah satu ini ya. Jika local search algoritma local search atau pencarian lokal kita juga pernah bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini tujuannya adalah ini try to find a better solution ya. Jadi sebagai upaya untuk mencari solusi yang lebih baik gitu ya. Ya jadi kita memperbaiki solusi yang sudah ada ya, dengan melihat ya ketetanggaan ya, neighborhood of the current solution. Jadi kita punya satu solusi hasil dari SEO ini, nanti kemudian kita menggunakan local search untuk mencari solusi yang lebih baik ya, untuk mengimprove gitu ya. Nah di sini ya, salah satu local search yang cukup banyak digunakan ya ketika mengimplementasikan SEO itu adalah 2xChange ya. 2xChange ini kalau di materi sebelumnya itu disebut dengan 2op gitu ya. 2op ya. Jadi intinya sih bagaimana kita memperbaiki rute yang asalnya bersilangan menjadi tidak bersilangan gitulah, kira-kira gambaran utamanya.
atau sama saja dengan local search reversion ya, waktu itu masih ingat yang reversion, di mana to-op itu sebenarnya mirip ya, atau sama dengan operator local search yang reversion yang membalik itu ya. Jadi kalau visualisasinya to-op itu seperti ini ya, kita memperbaiki rute yang asalnya ada persilangan menjadi tidak. Nah, nanti pada saat implementasi program kita akan bandingkan ya bagaimana SEO tanpa local search dan dengan local search ya. Dan kita akan coba implementasikan bagaimana to-op di situ ya. Bagaimana sih peran to-op? Bagaimana peran to-op dalam memperbaiki solusi gitu ya. Apakah ada bedanya nggak kalau kita pakai to-op gitu ya. Nah, itu kemudian kalau ini sama aja ya, saya nggak akan ulas. Apalagi ya tadi itu yang ini nih. Jadi di sini nanti ada 3 langkah utama ya. Yang pertama itu M-Ends construct solution ya. Jadi bagaimana semut sebanyak M ya. Semut sebanyak M itu bisa menghasilkan solusi ya. Bagaimana semut sebanyak M mencari solusi yang terbaik ya. Mencari solusi yang terbaik. Setelah nanti SEO ini mendapatkan solusi, langkah yang kedua ini adalah once the ends have complete their solution. Berarti ini langkah kedua ya. Itu kita mengimprove ya, kita perbaiki solusinya dengan an optional local search space ya. Jadi menggunakan local search ya, pencarian lokal ya. Karena operator local search itu memang tujuannya untuk ya berupaya mencari solusi yang lebih baik ya. Mengecek solusi yang tetangga, yang dekat gitu ya. Kemudian kita perbaiki gitu. Dan yang terakhir, nah kalau yang algoritma basic ya, kalau yang tanpa local search itu sebenarnya 2 langkah utama ya. Jadi yang pertama cari solusi pakai M semut, kemudian update solusi kan gitu ya. Tapi kalau di sini algoritma yang lebih baik itu yang kita menggunakan local search ya untuk memperbaiki rutenya. Nah, di sini langkah yang terakhir nih, finally, sebelum kita mulai ke iterasi berikutnya, the pheromone trails, artinya jejak feromon ya, trails itu jejak. Nah, jejak feromonnya itu diadaptasi itu maksudnya diupdate ya, diupdate untuk menggambarkan bagaimana sih pengalaman pencarian dari semut yang ada gitu. Nah, udah, ini aja diulang-ulang ya. Jadi ini ada 3 langkah utama ya. Nah, ini saya kira sudah ya, waktu itu di pertemuan terakhir kita sudah bahas inisialisasi, ada construct solution ya. Ini ada rumus probabilitas. Mungkin notasinya agak berbeda ya, tapi intinya sama aja ya. Nah, di sini ada yang mau saya highlight ya, informasi dari buku ini ya. Nah, istilah ada parameter alfa dan beta ya. Alfa ini menjadi pangkat dari tau, di mana tau ini adalah intensitas feromon ya, dan beta ini pangkat dari eta ya, di mana eta ini adalah visibilitas ya, di mana rumus visibilitas itu 1 dibagi jarak ya. Nah, parameter alfa dan beta ini katanya menentukan the relative influence ya. Sebenarnya udah kita bahas juga ya. Jadi itu menentukan mana sih yang lebih penting gitu ya, antara jejak feromon atau visibilitas gitu ya. Nah, di sini yang mau saya highlight adalah ini. Jika alfanya sama dengan 0 ya, maka the selection probabilities are proportional to eta ya. Maka probabilitas pemilihan kota berikutnya itu hanya bergantung pada visibilitas ya. Dimana visibilitas itu berarti bergantung pada jarak ya. Kalau jaraknya lebih dekat, berarti itu punya probabilitas yang paling tinggi ya. Gitu kan. Nah, ini jadi gini,
kalau seandainya alfanya 0 ya berarti kan pangkatnya 1 ini ya. Sorry. Berapapun kalau dipangkatin 0 kan hasilnya 1 ya. Berarti seperti jejak feromon itu seperti nggak ada aja ya kan. Seperti nggak ada ini suku ini nih. Jadi kita hanya punya eta. Jadi kalau alfanya sama dengan 0 berarti probabilitasnya itu hanya ditentukan oleh visibilitas ya, atau pertimbangan jarak gitu. Yang jaraknya terdekat itu akan mempunyai prioritas yang paling tinggi gitu. Apakah itu bisa dipakai? Itu bisa ya. Nah, dalam literatur itu namanya stochastic greedy algorithm ya. Ini bedanya stochastic greedy algorithm dengan nearest neighbor ya. Masih ingat nearest neighbor? Jika kita mulai dari satu kota, kemudian dari sekian banyak kota yang belum dikunjungi, kita pilih kota terdekat, ya kan? Dan itu pasti kita berangkat ke situ. Nah, tapi kalau stochastic greedy algorithm itu kita pakai probabilitas. Tetap kita memperhitungkan jarak, tapi pakai probabilitas gitu. Jadi kota yang jaraknya terdekat itu punya probabilitas paling tinggi gitu ya. Terus kita hitung probabilitas ke semua kota yang belum dikunjungi. Terus kita menggunakan bilangan acak itu untuk menentukan kota mana yang akan dikunjungi gitu. Itu namanya stochastic greedy algorithm ya. Atau dalam hal ini kita nggak memperhitungkan jejak feromon ya. Kalau dalam konteks SEO kita nggak memperhitungkan jejak feromon. Kita hanya probabilitasnya itu hanya ditentukan oleh visibilitas ya, atau jarak ya. Nah, tapi ketika alfanya tidak 0 berarti di sini kita memperhitungkan si etanya ini atau jejak feromon ya. Dan jika betanya sama dengan 0 berarti di sini artinya kita memperhitungkan probabilitasnya itu hanya berdasarkan jejak feromon. Jadi unsur jaraknya kita abaikan gitu ya. Pokoknya probabilitasnya itu murni hanya berdasarkan jejak feromon. Kalau jejak feromonnya bagus, yang paling banyak jejak feromon berarti itu yang probabilitasnya paling tinggi. Nah, itu ya. Itu bagaimana filosofi lah dari rumus probabilitas ini ya. Bagaimana hubungan antara alfa dan beta ya. Oke. Nah, karena di sini kita improve jadi sini ada localsnya ya. Terus baru nanti akan mengupdate feromon ya. Dan pada saat kita mengupdate feromon itu ada dua bagian ya. Ada penambahan feromon atau di sini istilahnya feromon deposit. Di semut yang melewati jalur itu akan meninggalkan feromon ya di jalur tersebut. Dan juga bagian yang kedua ada feromon trail evaporation ya, atau penguapan jejak feromon gitu ya. Jadi feromon itu mau dia dilalui atau enggak si rutenya, tetap dia akan menguap ya, akan mengalami penguapan gitu. Oke. Itu update feromon dan ini ada rumusnya ya. Bagaimana cara mengupdate feromon? Sebenarnya ini ada sedikit perbedaan formula ya. Kalau di materi sebelumnya pernah saya share ini kan data tahu ya, tapi intinya sama aja ya. Jadi cuma perbedaan notasi aja, jadi nggak usah bingung ya. Oke. Nah, ini mungkin yang saya miss ya waktu itu yang belum saya ulas. Jadi SEO ini sebenarnya asal usulnya itu namanya tuh N system ya. Jadi kalau kalian baca literatur menemukan istilah N system itu sebenarnya asal mula dari SEO ini gitu ya. Baru karena dia punya keterbatasan kemudian dikembangkan jadilah SEO gitu ya. Oke, itu hanya sekedar informasi aja. Jadi untuk baca lebih lanjut sejarahnya gimana, sebenarnya di buku ini ada ulasannya juga, tapi nggak akan saya detailkan ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Oke, ini apa nih? Nah, ini. Oke, bagaimana menyeimbangkan antara eksplorasi dan eksploitasi. Masih ingat ya di pertemuan sebelumnya saya sudah ulas apa itu eksplorasi dan juga apa itu eksploitasi ya. Jadi eksplorasi itu lebih ke
bagaimana kemampuan semut-semut itu dalam menjelajahi ruang-ruang yang baru ya, ruang pencarian yang baru gitu. Kalau eksploitasi bagaimana si semut-semut itu mengoptimalkan solusi di sekitar ya dia berada gitu ya. Dan metode optimasi yang bagus itu adalah metode yang bisa menyeimbangkan antara eksplorasi dan eksploitasi ini gitu ya. Jikalau hanya fokus di eksploitasi, maka khawatirnya si metodenya itu akan terjebak di optimum lokal gitu ya. Bisa lokal minimum, bisa juga lokal maksimumnya. Kalau dia hanya mempunyai kemampuan eksploitasi ya. Dan sebaliknya kalau sebuah metode optimasi itu hanya mempunyai kemampuan eksplorasi, dia tuh kayak cuma berpindah-pindah tempat aja, nomaden gitu, nggak pernah berusaha untuk mencari solusi terbaiknya. Makanya di sini harus seimbang ya antara eksplorasi dan eksploitasi. Nah, kemudian bagaimana dalam SEO ini ya. Jadi si penulis ini dia sudah ya semacam merangkum lah ya, mensarikan apa yang ada dalam literatur ya. Dan di sini si penulis meng-highlight di sini bahwa untuk mengatur ya keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi ini adalah the management of the pheromone trails ya. Bagaimana manajemen dari jejak feromon gitu ya. Jejak feromon. Nah, di sini algoritma SEO yang performanya terbaik itu katanya an elitist strategy ya, ada strategi elitis ya. Dimana di sini best solution found ya, solusi terbaik yang ditemukan selama pencarian itu mempunyai kontribusi terbesar ya ke dalam update jejak feromon ya. Nah, ini kemampuan eksploitasinya di situ ya. Masih ingat nggak di contoh pada pertemuan sebelumnya itu data tahu itu ya ditentukan oleh berapa total jarak yang dihasilkan oleh setiap semut ya. Kemudian ada 1/52, waktu itu masih ingat, ada 1/60 atau 62 ya, saya lupa, 1/60 1/60 gitu ya, 1/62 kalau nggak salah ya. Jadi semut satu itu total rutenya itu panjangnya 52 ya. Nah, ketika panjangnya 52, kemudian kita hitung penambahan feromonnya itu data tahunnya 1/52 gitu. Berarti kan itu artinya penambahannya terbesar ya. Semakin kecil penyebutnya, maka kontribusinya akan semakin besar ya terhadap penambahan feromon. Nah, itu disebut dengan elitist strategi ya istilahnya. Dalam dalam buku ini disebut seperti itu, dan itu sebagai reward ya bagi semut yang menemukan total jaraknya terpendek, solusinya terbaik, maka rute-rute yang dilaluinya itu akan mendapatkan tambahan feromon yang lebih besar dibandingkan dengan semut-semut yang lainnya. Itu namanya eksploitasi. Oke. Nah, bagaimana dengan eksplorasi? Eksplorasi ini intinya sih gini. Bagaimana ciri SEO ini terjebak di optimum lokal ya? Itu ketika semua semutnya itu menghasilkan solusi yang sama gitu ya. Misalnya gini, semut 1 dengan semut 2 rutenya tuh sama, dengan semut 3 rutenya tuh sama gitu ya, dan seterusnya. Kalau ada semutnya ada 10, berarti ya 10 semut itu hasil rutenya sama ya, setelah sekian iterasi misalnya itu rutenya semuanya sama. Nah, ketika semuanya sama itu artinya, nah ini
Makanya di sini eksplorasi itu trying to avoid convergence of the ants to a single path ya. Jadi kita menghindari kekonvergenan semut-semut itu ke satu rute saja gitu. Jadi ketika semua semut itu mengasingkan rutenya yang sama, itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu karena memang mencapai solusi optimal ya, nggak ada solusi yang lebih baik dari situ, atau bisa juga karena terjebak di optimum lokal. Jadi semua semut mengarah ke satu titik yang sama gitu. Jadi nggak ada lagi tuh semut yang bisa mengeksplor ruang-ruang pencarian yang lain gitu, karena semuanya mengumpul di satu titik yang sama gitu ya. Kebayang ya. Nah itu eh, itu namanya ya terjebak di optimum lokal ya. Itu ciri terjebak di optimum lokal dan itu harus dihindari. Nah, bagaimana kemampuan eksplorasi yang bisa dilakukan dalam SEO ini? Nah, di sini kita bisa memainkan parameter alfa dan betanya katanya. Jadi nilai alfa dan betanya itu kita bisa mainkan selama komputasi ya. Oke, di sini contohnya nih. Kalau alfanya lebih besar dari 0, masih ingat alfa itu adalah pangkat dari tau ya. Suku dari jejak feromon ya. Semakin besar nilai alfa, maka itu artinya the stronger the exploitation of the search experience. Maka semakin kuat juga eksploitasinya ya. Semakin kuat juga eksploitasinya karena kita dalam menentukan solusinya itu ya apa ya, pengaruh dari jejak feromon itu sangat besar gitu ya, sangat besar. Itu artinya kita sedang apa ya, memaksimalkan kemampuan eksploitasi gitu. Jadi masalah jarak itu nomor belakangan ya gitu, masalah visibilitas itu nomor belakangan. Kita lebih banyak fokusnya pada jejak feromon ya dalam menentukan mengupdate solusi ya. Kemudian kalau alfanya sama dengan 0, itu artinya jejak feromonnya itu tidak dianggap sama sekali ya, tidak diperhitungkan gitu ya. Dan kalau alfanya lebih kecil dari 0, berarti negatif ya. Maka the most probable choice is taken by the ants, maka peluang memilih kota berikutnya itu others that are less desirable ya. Berarti kota yang kurang diinginkan ya. Iya, maksudnya tuh yang jejak feromonnya sedikit itu yang peluangnya paling tinggi gitu lah ya. Nah, terus kenapa kita memilih kota yang jejak feromonnya itu rendah gitu kan? Itu kan kadang kurang masuk akal ya. Kurang masuk akal. Tapi sebenarnya eh, di sini itu penting gitu ya. Penting untuk, kan gini, dalam rangka menjelajahi ruang yang baru itu kadang kita nggak harus masuk akal gitu ya, kenapa kita pergi ke situ gitu ya, karena kita sedang berusaha menjelajahi ruang pencarian. Masih ingat ya yang optimum lokal itu kayak ada misalnya minimum lokal ya, di situ ada yang minimum lokal tapi ada juga yang globalnya gitu kan. Nah, kalau kita menjelajahi ruang yang baru itu kadang kita harus nanjak gitu ya, harus nanjak dulu untuk mendapatkan lembah yang lebih dalam gitu ya. Nah, ketika kita meniatkan diri untuk menanjak itu kan sebenarnya nggak masuk akal ya kan, karena kita tahu nanjak itu berarti bukan solusi yang lebih kecil yang kita akan hasilkan, tapi solusi yang lebih besar. Ini aduh nggak ada visualisasinya ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa bayangkan karena materinya udah pernah saya kasih minggu lalu ya. Jadi gitulah. Jadi ketika alfanya kita set negatif, itu artinya
sebaliknya gitu ya. Kan kalau alfanya positif berarti kan kota berikutnya yang jejak feromonnya paling tinggi itu yang peluangnya paling besar kan gitu ya. Tapi kalau yang negatif itu sebaliknya, jejak feromon yang paling sedikit itulah yang peluangnya paling besar. Tapi di sini, nah ini poinnya ya, di akhir kalimat ini. Jadi ketika kita memvariasikan alfa, disinilah kita berusaha untuk mengatur kapan eksplorasi dan kapan eksploitasi, gitu. Disinilah perpindahan ya dari eksplorasi ke eksploitasi. Nah jadi gini, ketika alfanya sama dengan 0 berarti kita sedang memfokuskan diri pada eksploitasi ya. Dan ketika alfanya lebih kecil dari 0 berarti kita sedang berupaya untuk eksplorasi ya. Karena eksplorasi itu nggak penting dia masalah feromonnya berapa, bahkan yang terkecil pun itulah yang peluangnya paling besar gitu. Atau bisa juga memilih ketika alfanya 0. Artinya si jejak feromon itu tidak usah diperhitungkan. Peluang peluang memilih kota berikutnya itu murni hanya berdasarkan visibilitas ya, atau jarak gitu. Nah artinya apa? Artinya selama komputasi itu kita boleh loh mengubah-ngubah alfanya gitu ya maksudnya. Jadi alfa itu boleh jadi adaptif ya, nggak mesti kita tentukan. Misalnya alfanya udah aja kita set 1 gitu, dari awal sampai akhir iterasi nilai alfanya 1 gitu. Nah nggak mesti harus gitu. Itu poinnya ya di sini. Karena kita perlu ada upaya untuk membalance antara kemampuan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi alfanya bisa diubah-ubah selama iterasi. Jadi ketika misalnya dia terlihat stuck ya di optimum lokal, artinya ada kecenderungan semua semutnya misalnya mengarah ke satu jalur yang sama, berarti salah satu pertanda ya, dua kemungkinan, antara dia memang optimal atau terjebak di optimum lokal. Maka alfanya kita bisa buat set negatif gitu agar dia punya kemampuan eksplorasi ya, mencari rute-rute yang lain gitu. Nah itu poinnya ya yang ingin saya highlight dari buku ini, dan ini menjadi informasi yang berharga ya. Jadi dari sekian banyak pengalaman orang dalam melakukan riset SEO ini, ada yang menemukan kelemahan, kekurangan, dan di buku ini dia mencoba mensarikan apa yang perlu dilakukan gitu ya. Oke, itu sebagai highlight, agak panjang tapi nggak apa-apa karena di situ ada informasi tambahan ya tentang apa yang mungkin belum dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Oke. Di sini ada 4 versi codingan yang akan saya simulasikan, dan ini sudah saya share ya ke kalian. Yang pertama ini kita menggunakan SEO yang basic, yang dasar ya, untuk menyelesaikan masalah TSP. Di sini ada beberapa fungsi ya. Ada menghitung jarak, matriks jarak di sini, ya kan? Terus di sini ada, ini pakai jarak Euclid ya, pakai jarak Euclid. Kemudian ada inisialisasi feromon. Di sini semuanya diawali 1 ya. Jadi semua rutenya diinisialisasi 1 ya. Oke, oh ya, ini bikin matriksnya. Ya, sorry. Oh, ini menghitung jaraknya di sini ya. Oke, ini distance matriksnya. Kemudian di sini ngitung calculate distance, ini total jarak ya, total jarak. Jadi untuk ngitung jaraknya benar di sini di generate distance matrix ya, di fungsi yang pertama ya. Nah, di sini ngitung total jarak ya kalau fungsi yang ini. Nah, di sini select next city ini adalah fungsi untuk memilih kota berikutnya. Masih ingat ya dalam SEO itu kan
kita harus menghitung probabilitas. Ini diinisialisasinya 0 dulu. Kemudian ini sini ada pengulangan ya, untuk kota di mana kotanya belum dikunjungi, maka kita akan menghitung berapa taunya. Taunya itu di sini feromon ya. Dan dia diambil dari feromon matriks yang tadi diinisialisasi 1. Terus di sini pangkat alfa ya. Terus visibilitasnya di sini 1 per total jarak ya. Terus pangkatnya beta ya. Nah, terus probabilitasnya ditambahkan, dan di sini ini kumulatifnya di sini dihitung ya. Jadi probabilitas itu kan yang feromon tadi yang di atas ya. Yang feromon kali visibilitas dibagi dengan total feromon kali visibilitas ya untuk kota-kota yang belum dikunjungi. Nah, di sini intinya probabilitasnya dihitung di sini ya. Oke, kemudian di sini akan membangkitkan bilangan acak ya. Dan nanti bilangan acak itu akan menentukan kota mana yang akan dikunjungi berdasarkan probabilitas yang sudah dihitung tadi ya. Oke. Kemudian di sini ada construct solution. Jadi di sini untuk mengatur rutenya ya, dari kota mana ke kota mana itu disimpan di path ya. Jadi path ini adalah variabel untuk menyimpan rutenya ya, atau lintasannya. Terus fungsi berikutnya di sini ada update feromon. Update feromon ini untuk ya mengupdate. Di sini ada 2 bagian utama ya. Di sini ada penguapan yang ini. Evaporation rate ini yang rho itu ya, nilai rho-nya. Jadi feromon matriksnya akan diupdate. Jika ada kali sama dengan, berarti feromon matriks sama dengan feromon matriks kali ini gitu ya. Ini dalam dalam Python ya, bisa menggunakan operator ini ya. Bisa plus sama dengan, bisa minus sama dengan, bisa kali sama dengan, bisa bagi sama dengan. Itu artinya si feromon matriks ini akan diupdate gitu ya, dengan cara dikalikan dengan ini. Nah, masih ingat ya, ini kan penguapan nih. Oke. Kemudian untuk semua rute yang ada ya, kita akan mengupdate feromonnya ini. Matriks feromonnya akan diupdate. Nah, apa sih feromon deposit? Feromon deposit itu kalau dalam contoh pada pertemuan sebelumnya itu nilainya 1 ya, masih ingat? 1 per total distance ya, masih ingat yang 1 per 52, 1 per 60 waktu itu di pertemuan sebelumnya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ini 1 per berapa gitu di sini. Ya. 1 per total jarak ya kan, mengupdate-nya. Jadi setiap lintasan yang dilalui maka akan ditambahkan. Nah, maksudnya sih plus sama dengan ya, berarti jejak feromon yang sudah ada akan ditambah dengan ini. Ini delta tau-nya ini ya. Oke. Kemudian di sini ada fungsi end colony optimization dengan sejumlah parameter. Di sini ada distance matrix, ada banyaknya semut, ini bisa diganti-ganti ya. Kemudian ada banyaknya iterasi, nilai alfanya 1, betanya 2. Berarti di sini dalam contoh ini kita memprioritaskan masalah jarak ya, ketimbang jejak feromon ya di sini. Kemudian ada laju penguapannya 0,5 di sini. Nah, feromon depositnya di sini 1 ya. Jadi pada saat mengupdate feromon nanti kan ada feromon deposit ya. Itu nilainya 1. Berarti sama dengan contoh sebelumnya. Memangnya feromon deposit itu bisa di set berapa? Nah, kalau kalian baca lagi literatur ya tentang SEO, itu feromon deposit itu kita bisa menentukannya lebih dari 1 ya. Misalnya ada yang saya pernah baca ada yang 1000 gitu ya, ada yang 100. Tujuannya apa? Tujuannya supaya penambahan feromonnya itu lebih besar gitu. Ya. Jadi semakin besar pembilang berarti kan penambahan feromonnya semakin besar ya. Penambahan feromonnya semakin besar juga. Nah, jadi itu tergantung pada ya, ada yang mencoba mengimprove lah ya. Feromon deposit itu nggak mesti 1, jadi nggak mesti 1 per distance ya, tapi bisa 1000 per distance gitu ya.
Mungkin ada juga yang 100. Nah, makanya nanti bisa kalian baca-baca berbagai literatur ya. Nah, di sini intinya ya, di fungsi ini di sini ada iterasi ya. Nah, iterasinya berarti berapa kali ya, sebanyak ini. Ini bisa diganti-ganti ya, mau berapa. Di sini contohnya 500 gitu ya, atau mau diganti 100 juga bisa gitu ya. Atau nggak apa-apa deh, 500 ya. Sebenarnya untuk masalah kecil mungkin 100 juga nggak masalah ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada pengulangan sebanyak iterasi ya. Nanti akan ada mengkonstruk solution di sini. Jadi mencari kota berikutnya itu akan memanggil metode ini ya. Oke, kemudian nah ini kalau rute yang dihasilkannya lebih kecil daripada rute terbaik sebelumnya, maka akan diganti ya best distance-nya ya. Solusi terbaiknya akan diganti. Begitupun lintasan terbaiknya akan dicatat di best path di sini. Nah, setelah mencari-cari solusi, di sini baru akan mengupdate feromon. Oke, di sini di contoh yang pertama ini kita belum menggunakan local search ya. Jadi ini masih algoritma dasar ya. Jadi hanya ada dua bagian utama. Yang pertama kita mengkonstruksi solusi, yang kedua mengupdate feromon. Terus saja diulang-ulang gitu ya. Nah, ini perintah utamanya di sini ya. Jadi banyaknya kotaknya misalnya kita set 10, kemudian kita hitung jaraknya. Nah, di sini untuk ngatur waktu ya, supaya muncul waktu komputasinya. Nah, di sini kita memanggil n koloni di sini akan di run, dan terus nanti hasilnya akan diplot. Dan ini adalah hasilnya ya. Ini adalah base distance-nya 3,05, kemudian waktu eksekusinya 2,7 detik ya. Untuk 500 iterasi yang tadi ya. Ini contoh yang saya nanti kalau kalian run program yang saya kasih, boleh jadi distribusi titiknya beda-beda ya, karena ini di sini random ya, diacak ya. Posisi titik-titiknya diacak ya. Ya. Nah, di sini nih. Di awal ini kan ada point sama dengan random ya. Di sini. Ini kenapa diacak? Karena dia ada perintah ini di random ya. Oke. Jadi kalau di run ya pasti beda ya total jaraknya dan juga rutenya. Oke, itu yang pertama ya. Nah, program yang kedua di sini kita akan berusaha mengimprove algoritmanya dengan menambahkan to-op ya. Di sini awalnya sama ya. Nah, di sini bedanya ini. Jadi kita hanya nambahin satu perintah di sini, satu fungsi untuk to-op ya, to-op local search ya. Nah, saya nggak usah menjelaskan tentang bagaimana algoritmanya. Yang pasti di sini dia akan mengecek apakah dalam rute yang sudah dihasilkan oleh SEO tadi itu akan ada ada rute yang bersilangan atau enggak gitu ya. Kalau ada yang bersilangan, nah ini mengecek bersilangan enggaknya di sini ya. Kalau ada yang bersilangan berarti akan diganti rutenya dengan new path ya, dengan rute yang baru, itulah intinya ya. Saya nggak usah jelasin. Update feromon sama dengan yang tadi, SEO-nya juga sama kecuali SEO-nya sama, nggak ada bedanya. Nah, yang bedanya itu di sini ya. Sebentar, ini to op-nya di mana ya? Saya lupa. To op. Oh, di sini nih. Yeah. To op-nya itu dipanggil di sini. Jadi di sini di construct solution itu kan artinya kita mencari solusi nih ya, sampai dia kembali ke kota awal ya kan di sini. Ini SEO dasar ya. Cuman di sini si rute yang dihasilkannya ini kita pakai to op gitu di sini. Jadi kita nah ini apply local search ya. Jadi kita cek apakah ada rute yang bersilangan atau enggak. Kalau ada berarti diperbaiki gitu. Makanya tadi kalau dilihat di Oke.
Kalau dilihat di end colony seperti nggak ada bedanya ya. Di pemanggilan juga nggak ada bedanya. Bedanya itu to op-nya itu dipanggil di construction algorithm tadi ya. Construction solution ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh ini beda sama contoh yang pertama tadi ya. Titik-titiknya beda karena ini random ya kan. Dan ya ini sudah ditambahkan to op. Oke. Nah, untuk melihat ada bedanya atau enggak berarti kan kita harus menggunakan pada kasus yang sama ya. Untuk melihat apakah to op itu ada bedanya dengan tanpa to op, maka kita harus menggunakan contoh yang sama. Dan untuk contoh yang sama tersebut, di sini saya akan memberikan contoh program di mana kita membaca data dari file ya. Jadi nggak random. Baca data dari file. Yang dibaca dari file itu adalah koordinatnya ya. Tadi saya sudah tunjukkan. Di sini saya dapat dari GitHub-nya seseorang ya. Siapa nih namanya? Pedrosdowski ya. Jadi ini nama masalahnya itu Berlin 52 ya. Jadi kalau kita lihat di isinya, di sini ada ini nomor kotanya dan ini koordinatnya, ini X, ini koordinat Y-nya ya. Dan angka 52 yang ada di nama masalahnya ini menunjukkan banyaknya kotanya ya. Jadi ini kota yang terakhir 52 dan kota yang pertama ini sebagai depotnya ya. Sebagai depot. Oke. Nah, sebelum saya ke program ya, Berlin 52 itu apa? Sebenarnya Berlin 52 itu didapat dari TSP-lib ya. Jadi kalau kalian search nanti TSP-lib ya, TSP library ya. Bisa kalian cek di Google, nanti klik ya, sini ada TSP-lib ya. Dan di sini nah ini ada symmetric traveling selection problem ya. Di sini ada TSP data. Jadi ini itu adalah data benchmark ya, data yang biasa orang lain gunakan untuk menguji performa dari suatu algoritma TSP untuk TSP yang dikembangkan gitu. Jadi seberapa bagus sih metode yang dikembangkan itu, biasanya orang-orang atau para peneliti itu mengujinya dengan data yang ada di TSP-lib ini ya. Dimana di sini beda-beda ya, ada banyak ya. Dan angka yang ada di ujungnya itu menunjukkan banyaknya kota ya. Jika misalnya sini ATT 532 berarti ini banyaknya kotanya ada 532 kota ya. Nah, yang akan kita coba itu salah satunya aja. Itu Berlin 52 ya. Ini bisa di-download ya. Ini kalian bisa download atau di yang ini juga sama ya. Nah, di sini juga kalian bisa download. Ini tinggal arahkan ke TSP sini ya. Nah, di sini nih, ini ada semua ya, tinggal download nih yang ujungnya .tsp ini kalian bisa download juga di situ ya. Nah, kemudian satu hal yang ingin saya tunjukkan ya, di sini selain TSP data itu ada best known solution ya. Jadi ini adalah best known solution itu kan kalau diterjemahkan solusi terbaik yang diketahui gitu ya. Jadi di web ini nggak menyebut di sini. However, due to enormous, oke. Nah, ketika saya mempublish TSP-lib katanya lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi mungkin asalnya seseorang gitu ya mengupload best known solutionnya berapa, terus ada yang ngelaporin, oh saya dapat yang lebih baik gitu kan. Nah, di sini udah bahasanya udah optimal solution ya. Jadi dulu namanya best known solution ya. Tadi kalau kita lihat namanya best known solution, tapi sekarang sudah ini nih. Jadi sekarang namanya ini solusi optimalnya. Jadi sudah bukan best known solution lagi, ini sudah dirubah jadi solusi optimal karena kan sudah diuji dengan berbagai algoritma lah. Nah, yang Berlin itu, Berlin 52 itu ini solusi optimalnya. Total jaraknya itu 7.542. Ini adalah solusi optimalnya ya. Nanti kita akan
mengecek bagaimana performa algoritma SEO ini. Oke, ini minta reconnect, tapi oke, saya nggak usah ya, saya nggak akan demokan karena hasilnya udah ada. Mana tadi ya? Nah, di sini saya menggunakan cara datanya itu diupload di Google Drive, tapi sebenarnya ada cara lain ya. Tinggal diupload di mana? Di sini. Ya, nah ini. Bisa diupload di sini, nanti copy path ya, pathnya nanti ditambahin gitu. Pathnya nanti ditambahin. Nah, sisanya ini sama ya. Ini sama, nggak ada bedanya dengan yang tadi. Ini yang tanpa to op ya. Nah, bedanya kita nambahin ini aja, read tsplib ya. Karena kita baca dari data, dari file, maka kita harus baca file dulu gitu ya. Nah, karena di filenya itu ada dimension, node, dan seterusnya, itu nggak akan dimasukin ya. Tapi dari mulai ya baris tertentu lah yang akan kita baca ya. Dan kita hanya perlu koordinatnya aja ya dari data yang yang sini, kita hanya perlu koordinatnya aja gitu. Yang lain-lainnya kita nggak perlu. Ini nggak usah dihapus juga nggak apa-apa, karena di sini sudah otomatis ya akan membaca hanya koordinatnya aja. Oke. Nah, jadi langsung ke sini ya. Node coord section ya. Nah, ini. Baru setelah itu dia baca koordinat sampai EOF ya. Makanya di sini ada ini. Kalau ada EOF berarti break ya, berarti selesai gitu. Oke. Itulah kira-kira ya. Terus nanti hitung matriks jaraknya di sini. Dan fungsi ini mengembalikan dua variabel, ada titik dan juga matriks jarak ya. Nah, di sini kita bacanya dari Google Drive ya. Tadi ada opsi lain ya, tanpa dari Google Drive juga bisa, silahkan. Tapi kalau kalian memilih cara ini, maka nanti akan minta persetujuan ya, collab untuk mengakses Google Drive gitu. Oke. Kalau kalian bandingkan di bagian ini ada beberapa perbedaan ya. Nah, ini juga ada perbedaannya di sini. Oke. Tapi selain itu sisanya sama. Nah, di bagian plot juga sama, ada perbedaan. Di sini saya nambahin ini. Ya. Oke. Nah, ini sudah saya run tadi ya, dengan banyaknya semutnya itu sama dengan yang tadi sebenarnya. Mana ya? Oh, ini. Iterasinya 500, alfanya sama dengan yang tadi. Sama aja ya. Banyaknya semutnya di sini berapa ya? Loh, kenapa saya hapus ya ini? Oke. Ini tuh tadi 10 ya. Oke, itu berarti codingan yang tadi ada, kalau tadi gini ya. Kan dia manggil n colony ya. N colony itu di sini dia n cities ya. Sebenarnya dia nggak perlu ini. Oke, saya ralat ya. Jadi ini hapus saja. Jadi dia masukin distance matrix saja. Dan n-cities-nya mana tadi? N-ans-nya di sini asalnya kan gini ya. Nah, gini aja. Atau ya, di program yang saya share tadi itu banyaknya semutnya sama dengan banyaknya kotak gitu ya. Berarti 52 ya. Oke. Saya nggak aja gini ya. Sebenarnya ini bisa diubah-ubah ya. Tapi codingannya perlu disesuaikan gitu maksudnya ya. Jadi yang n-ans ini kan di situ cuma n-ans aja ya. Kasih n-ans sama dengan 52 gitu ya.
sebenarnya bisa berapapun ya. Tapi hasil yang akan saya tunjukkan itu ketika smoothnya itu 52 ya. Dan di bagian ini saya hapus ya, hanya distance matrix saja. Oke, inilah hasilnya ya. Ini hasil dari 52 kota ya untuk yang Berlin ini. Berlin itu kan nama kota di Jerman ya. Ini adalah rute TSP-nya ya. Kita lihat tidak ada satu kota yang dikunjungi 2 kali ya. Semuanya hanya dikunjungi 1 kali. Dan ini membentuk sirkuit Hamilton ya kan. Oke, berapa base distance-nya? Base distance-nya 7.663. Dan kalau kita bandingkan sama solusi optimalnya, itu belum mencapai optimal ya, tapi sudah dekat ya kan. Karena di sini 7.542. Oke. Nah, ini yang tanpa two op ya. Nah, bagaimana yang kalau pakai two op untuk TSP Lib yang Berlin tadi ya? Oke, filenya udah saya kirim ya ke kalian. Nah, cuma di sini yang ini 10 ya. Yang tadi beda. Oke, ini ada. Oke. Nah, program yang akan saya hasil yang akan saya tunjukkan nanti di bawah itu ketika smoothnya 10, iterasinya ada 100 ya. Beda sama yang tadi ya. Berarti nggak sama nih parameternya, tapi nanti kalian bisa bandingkan sendiri gimana kalau parameternya sama ya. Ini 52 tadi ya, ini 500 ya. Hasilnya ini. Ya kan? 7.600. Di sini yang two op ini saya menggunakan N-nya itu, banyaknya semutnya itu hanya 10, lebih sedikit ya daripada yang tanpa two op, dan iterasinya juga lebih sedikit, cuma 100. Hasilnya oke, ininya sama ya. Hasilnya ini. Nah, lihat di sini ya. Dengan banyaknya semutnya lebih kecil dari yang tadi, dan banyaknya iterasinya juga lebih kecil, ternyata dia hasilnya lebih bagus ya kan, 7.544. Nah, dia kan tinggal sedikit lagi nih menuju optimalnya ya, 7.542 ya kan, sedikit lagi menuju optimal. Mungkin kalau nanti ditambah iterasinya ditambah, banyaknya semutnya juga ditambah, mungkin ada peluang untuk menghasilkan nilai yang lebih baik gitu. Ini contoh sekali run ya. Kalau di run lagi di run yang kedua mungkin hasilnya berbeda ya kan. Makanya nanti dalam kondisi eksperimen itu ya, dalam kondisi realnya kita harus ngerunnya beberapa kali dan kita hitung rata-ratanya. Rata-rata dari apa? Dari base distance-nya ini. Gitu ya. Seberapa dekat rata-ratanya itu dengan nilai optimalnya. Nah, itu yang kita hitung errornya. Oke, jadi saya sudah mencontohkan 4 program yang berbeda ya, dengan two op dan tanpa two op. Dan tadi sebenarnya nggak sengaja ya, tadi itu banyaknya semutnya lebih sedikit nih, yang contoh terakhir, dan iterasinya lebih sedikit, tapi ternyata di sini kita bisa melihat bagaimana peran two op ya dalam menghasilkan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa two op gitu. Kalau yang tanpa two op itu ya tadi ya mungkin terjebak di optimoga, tapi di sini kita belum memainkan parameter alfa dan beta ya. Di selama iterasi ini nilai alfa dan betanya selalu sama, selalu konstan ya. Tadi berdasarkan informasi dari buku itu kita bisa mainkan ya untuk menyeimbangkan antara eksplorasi dan eksploitasi ya. Nanti kalian bisa cobain ya. Dan termasuk untuk kota yang besar belum tentu juga ya ini hasilnya akan lebih bagus ya. Semakin besar kotanya biasanya selisih errornya itu semakin besar juga ya. Karena di sini kan ada yang kotanya itu di TSP Lib itu kan nih ada yang ini 15.000 kayaknya nih ya. Coba kita buka ya. Ini kotanya lihat. Betul. Itu angkanya kan 15.000 tadi ya.
Oh iya, ini masih masih 2000 ya. Ini saking banyaknya. Oke lah, nggak usah saya scroll ke bawah ya. Berarti itu barusan nih ada yang 85.900 ya. Dan seterusnya. Nanti kalian bisa cobain. Nanti saya akan mau kasih tugas nih tentang ini ya. Nanti saya akan tentukan kota mana yang perlu kalian coba. Terus kalian run beberapa kali, terus hitung rata-ratanya ya. Eh apa namanya, dan nanti lihat hasil eksperimen kecil-kecilan lah ya dengan program yang tadi saya kasih. Nanti kalian coba dengan data-data yang saya akan tentukan dulu ya, data mana yang perlu kalian coba, terus bandingkan dengan nilai optimalnya gimana ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya?